waktu lalu, situs Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN mengalami serangan berupa web deface. Situs setgov.go.id milik Sekretariat Kabinet Republik Indonesia diretas 2 remaja belasan tahun. Pada pertengahan bulan November, giliran data milik Kepolisian Republik Indonesia diretas dan dibagikan secara cuma-cuma. Hai para anonim, sudah siap dengan diskusi kita kali ini? Pada momen ini, gue mau membahas mengenai sebuah tema yang pastinya selalu jadi pertanyaan buat kalian. Kenapa sih situs pemerintahan di negara 62 ini mudah sekali diretas dan juga sering down? Hal ini tentunya udah nggak asing lagi ya buat kalian, para penduduk negara 62, kalau situs pemerintahan yang kita kunjungi kadang dalam keadaan down, bahkan yang paling parah sedang terkena phishing. Tapi sebelum kita mulai videonya, silahkan buat kalian yang belum join di dalam persekutuan ini untuk klik tombol subscribe dan loncengnya dalam 5 detik dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih yang udah klik tombol subscribe. Sekarang ayo kita eksekusi. Buat kalian para penduduk 62, pasti udah nggak asing lagi ya kalau berkunjung ke situs atau website yang dikelola oleh negara. Itu terasa lemot dan juga sering down, bahkan terkesan mudah diretas daripada situs web dan aplikasi yang dikelola oleh pihak swasta. Hal ini tentunya cukup merepotkan, mengingat kita sangat membutuhkan akses ke dalam situs pemerintahan untuk berbagai macam kebutuhan. Penyebab situs pemerintahan mudah dibobol adalah kurang baiknya maintenance yang dilakukan. Sebuah website atau server harus di-maintenance dengan baik agar para hacker ini nggak mudah memanfaatkan kerentanan yang ada di dalam website atau server tersebut. Akibat kurangnya maintenance yang baik, pelaku peretasan akan memanfaatkan kerentanan pada aplikasi generik seperti framework aplikasi yang digunakan oleh pemilik situs. Nah, kerentanan itu lalu dieksploitasi oleh pelaku peretasan untuk melakukan web defacement. Bahkan yang paling mencengangkan, beberapa situs pemerintahan itu nggak memiliki indikator keamanan ataupun visibilitas yang memadai, seperti web application firewall ataupun visibilitas terhadap aktivitas anomali yang terjadi pada situs yang dikelolanya. Sehingga sebagian besar pemilik situs nggak mengetahui kalau situsnya sedang diretas oleh seorang hacker dan mereka nggak bisa melakukan pemblokiran terhadap hal tersebut. Sehingga peretasan yang terjadi bisa terjadi berulang kali bahkan. Dan faktor lain yang menyebabkan hal ini adalah kurangnya update pembaruan aplikasi yang dimiliki pemerintah, dan hal tersebut menjadi sasaran empuk para peretas. Jadi fungsi aplikasi itu harus diupdate, biasanya adalah di patch keamanannya. Kalau aplikasi udah lama nggak pernah update, otomatis mungkin seseorang hacker sudah menemukan bugnya, dan dari situlah dia akan mengeksploitasi bug tersebut menjadi sebuah serangan. Dan juga dampak buruk kurang baiknya pengelolaan ini akan membuat para peretas memungkinkan untuk menanam backdoor yang digunakan untuk tetap bisa memiliki akses ke dalam server agar bisa tetap mengakses situs tersebut. Seharusnya untuk mencegah hal ini berulang kali, pemerintah wajib lebih peduli dengan situs web atau aplikasi yang mereka miliki dengan cara memperkuat keamanan maupun melakukan pengujian keamanan secara berkala terhadap sistem elektronik layanan publik yang dikelola masing-masing instansi. Masa iya pemerintah mau kalah dengan pihak swasta yang bisa mengelola situs websitenya jauh lebih baik? Kalau kalian punya saran atau pengalaman pribadi nggak mengenai kerentanan situs pemerintahan di negara 62 ini? Nah, pembahasan kita kali ini udah selesai. Sekarang giliran kalian untuk dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan like, serta tombol loncengnya, agar kalian selalu dapat notifikasi channel kita ini. Jangan lupa tulis komentar kalian di bawah, dan sampai jumpa di video selanjutnya.